Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'na channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Awamil. Dan di video kali ini kita akan membahas amil lafzi sama'i nau yang ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, yang ke-8. Itu asma'un tansibu asma'an nakirati adalah isim-isim yang menasabkan isim-isim nakiroh. Ada 4 amil. Jadi cuma satu nau saja yang akan kita bahas di video ini. Dan nau yang ke-8 ini ada 4 amil. Langsung saya bacakan dulu baru saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. An-naw ats-tsaminu asma'un tansibu asma'an nakirati 'ala at-tamyiz wa hiya arba'atu asma'in ahaduha asyaratun idza rukibat ma'a ahadin aw itsnaini ila 99 nahwu ra'aitu ahada asyara kawkaban wa 12 warithan wa 13 rajulan ila akhirih wa thaniha kam wa thalithuha ka'ayyin wa rabi'uha kaza. Nah, jadi yang sedang kita bahas ini adalah asma'un, adalah isim-isim. Nah, saya berikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kerinciannya. Ini isim-isim yang semuanya ini termasuk isim mubham. Nah, isim mubham tentu agar dipahami maka dia membutuhkan tamyiz. Nah, isim-isim ini punya amal yaitu menasabkan isim nakiroh. Isim-isim ini memiliki amal yaitu menasabkan isim-isim nakiroh atas tamyiz. Maksudnya isim-isim nakiroh yang mansub ini nanti kedudukannya sebagai tamyiz. Nah, ada berapa isim-isim yang menasabkan isim nakiroh? Ada 4 ya, 4 amil. 1 isim adad. Jadi isim adad itu termasuk isim mubham ya, dan dia punya amal menasabkan isim nakiroh. Nah, cuma isim adad yang menasabkan isim nakiroh ini adalah isim adad yang dimulai dari 11 sampai 99. Kemudian yang kedua kam, ada 2 istifhamiyah dan khobariyah. Kemudian yang ketiga ka'ayyin. Kemudian yang keempat kaza. Nah, untuk isim adad misalkan contohnya ra'aitu ahada asyara kawkaban, aku melihat 11 bintang atau 11 planet. Nah, ahada asyara ya, 11 ini adalah isim adad. Dan ini termasuk isim mubham. Jadi nanti kita belajar lebih detail tuh tentang tamyiz di kitab Mutammimah. Ini akan kita pahami tentang isim mubham itu. Nah, yang jelas ini isim mubham, isim adad isim mubham. Kalau berhenti di sini tidak akan bisa dipahami. Aku melihat 11, ya kan? Nah, maka dia butuh penjelasan 11 apa. Nah, penjelasan itu namanya nanti tamyiz. Nah, tamyiz ini mansub, ternasabkan. Siapa yang menasabkan? Yang menasabkannya isim adad ini. Nah, sehingga kawkaban ini mansub dan ya tamyiz dari contoh ini dari 11 sampai 99 itu harus menggunakan kalimat mufradnya kawkaban, bukan kawakib tapi kawkaban. Ra'aitu 12 warithan, aku melihat 12 ahli waris. Ra'aitu 13 rajulan, aku melihat 13 lelaki. Ini 12 ahli waris, ini 13 lelaki. Nah, kawkaban warithan rajulan ini semuanya menggunakan kalimat mufradnya ya, bukan menggunakan jamaknya. Dan kesemuanya ini mansubun, ada tamyiz, dia ternasabkan dan kedudukannya sebagai tamyiz. Jadi isim adad dari 11 sampai 99 ini
ini dia punya amal yaitu menasabkan. Jadi isim adad ini termasuk isim mubham, ya, isim mubham yang membutuhkan tamyiz. Apa saja yang termasuk isim mubham? Banyak ya. Salah satunya adalah isim adad. Kemudian kam, ya, kam ada dua, istifhamiyah, ada khobariyah. Contoh istifhamiyah misalkan kam rojulan indak. Kam rojulan indak. Ada berapa jumlah lelaki, ya, yang ada di sisimu. Kam ini mubtada, rojulan sebagai tamyiz, kemudian indaka ini dzaraf mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Kemudian syibul jumlah ini sebagai khobar daripada kam. Ini yang jelas rojulan ini mansub sebagai tamyiz, dan dia harus menggunakan kalimat mufrad. Jadi tamyiz dari kam istifhamiyah ini, satu, dia wajib mansub seperti rojulan. Yang kedua, wajib menggunakan kalimat mufrad sebagaimana yang ada di sini. Nah, untuk contoh kam khobariyah, kalau kam khobariyah misalkan kam abdin atau abidin malaktu. Jadi kalau kam khobariyah ini tamyiznya wajib mansub, wajib majrur, ya, abdin wajib majrur, dan boleh menggunakan bentuk mufrad ataupun bentuk jamak, ya, abdin atau abidin. Lalu kam ini artinya apa? Kam ini artinya kam khabariyah takthiriyah. Di kam khabariyah takthiriyah yang menunjukkan banyak, sehingga kalau diterjemahkan kam abdin atau kam abidin malaktu, betapa banyak, atau banyak, gitu ya, banyak budak yang aku miliki. Kam abdin malaktu, ya, banyak budak yang aku miliki. Nah, gitu ya. Jadi kalau kam khobariyah, dia tamyiznya wajib majrur dan bisa menggunakan mufrad atau jamak. Saya menggunakan contoh yang ini biar pendek ya, biar enggak kepanjangan. Nah, kemudian kam ini adalah kinayah, adalah kiasan, ya, kiasan untuk bilangan mubham. Mubham itu samar sehingga membutuhkan tamyiz. Kenapa disebut kiasan dari adad? Ya, kinayah an adad, karena dia bukan adad. Kalau adad itu ya seperti ini. Ini adad bilangan. Kalau ini adalah takbir saja, adalah pengungkapan yang memiliki pengertian adad. Sehingga kalau kita terjemahkan misalnya kam rojulan ini berapa jumlah, jumlah itu kan adad kan, berapa jumlah lelaki yang ada di sisimu. Berikutnya ka'ayin. Ka'ayin contohnya faka'ayin min qaryatin ahlaknaha. Nah, kalau ini dia disela oleh harfu jarrin, oleh huruf jar, yaitu min, ya, sehingga tentu saja tamyiznya ini majrur oleh min, tetapi hakikatnya ini adalah mansub, ya. Faka'ayin min qaryatin ahlakna itu maksudnya faka'ayin qaryatan. Nah, apa itu faka'ayin? Ya, faka'ayin ini faka'ayin al-khobariyah, bukan istifhamiyah. Terus artinya apa? Nah, dia adalah kinayah, dia juga kinayah, bukan adad. Nah, dia adalah kinayah, adalah kiasan, ya, adalah sebutan, adalah pengungkapan untuk bilangan mubham atau samar yang menunjukkan banyak. Nah, jadi ini menunjukkan banyak, samar tetapi menunjukkan banyak. Nah, karena samar sehingga dia membutuhkan tamyiz. Nah, karena ini samarnya menunjukkan banyak, maka diterjemahkan faka'ayin, ya, maka banyak, ya, qaryatan, kampung ahlaknaha, yang kami binasakannya. Ya, betapa banyak kampung yang kami bisa binasakannya. Kemudian apa tuh ayat berikutnya? Yang jelas faka'ayin ini kinayah daripada adad yang mubham, tetapi menunjukkan banyak. Seperti kam nih, kam ini juga menunjukkan banyak nih. Kam abdin, ya, ini kathiru abdin malaktu. Nah, ini untuk ka'ayin. Kemudian yang terakhir kaza. Contohnya indi
kadza dirhaman, atau diulang bisa juga ya. Indi kadza wa kadza dirhaman. Kadza wa kadza dirhaman. Ya, kadza wa kadza dirhaman. Kadza ini juga kinayah untuk bilangan mubham atau samar yang menunjukkan sedikit atau banyak. Jadi kadza ini bisa sedikit juga bisa banyak. Nah, tetapi tetap samar, mubham dia, sehingga membutuhkan tamyiz. Indi kadza dirhaman. Aku punya segini dirham. Nah, segini dirham itu apa? Bisa sedikit bisa banyak kan? Segini dirham, segudang. Segini semprit, apa gitu, sekecil, sesedikit mungkin. Jadi bisa sedikit atau banyak, yang jelas ini masih mubham. Nah, kalau di dalam di dalam pembahasan tamyiz, ya, di dalam pembahasan tamyiz yang termasuk isim mubhamnya adalah isim adad. Nah, adapun yang lainnya ini adalah kinayah daripada isim adad. Ya. Nah, sehingga saya berikan penegasan lagi. Isim yang menasabkan isim nakirah ada 4. Pertama, isim adad, ya, dari 11 sampai 99. Kemudian sisanya adalah kinayah an adad, ya. Ini sebenarnya kinayah an adad nih. Kam, ka'ayin, kadza. Ini adalah kiasan, adalah ta'bir, adalah pengungkapan yang memiliki makna adad di dalamnya. Kam rajulan indaka, berapa jumlah, itu kan adad. Faka'ayin, ya, betapa banyak, ya. Banyak itu kan jumlah. Kemudian ain dikata, aku punya sejumlah segini, sejumlah ini, nah itu juga ada. Segini bisa sedikit, bisa juga banyak, itu juga adat, ya. Baik, itu saja untuk pembahasan nau yang ke-8 daripada amil lafzi samai, ya, amil lafzi samai, nau yang ke-8. Silahkan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Insyaallah kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab akan saya jawab dengan jawaban tidak tahu, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.